Anda kembali bersama kami di Lapor Polisi. Komnas HAM dan Komnas Perempuan secara resmi menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir Joshua ke pemerintah. Ya, pemirsa, rekomendasi diserahkan melalui Menko Polhukam Mahfud MD. Setelah serangkaian investigasi, pengumpulan fakta, data, serta keterangan sejumlah pihak, Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi extrajudicial killing terhadap Brigadir Joshua. Ya, pemirsa, dalam laporannya, Komnas HAM juga menemukan adanya tindakan obstruction of justice yang dilakukan para personel kepolisian sehingga mengakibatkan terhalanginya penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ya, Komnas HAM merekomendasikan agar Kapolri menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala. Komnas HAM berharap dengan laporan itu, hakim akan mengunci kasus pembunuhan ini sebagai pembunuhan berencana sehingga para pelaku bisa dihukum maksimal. Kami berkesimpulan, pertama, bahwa telah terjadi extrajudicial killing yang dilakukan oleh dalam hal ini saudara FS terhadap almarhum Brigadir Joshua. Yang kedua, kesimpulan kami yang kami sangat yakin adalah telah terjadi secara sistematik apa yang kita sebut sebagai obstruction of justice, yang sekarang juga sedang ditangani oleh penyidik maupun tim sus Mabes Polri. Dari dua kesimpulan pokok itu, maka kami percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh dua kesimpulan ini. Artinya terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya atau setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Kalau dari laporan ini juga memang sudah jelas tuh perencanaan pembunuhan pasal 340 dan 38, sehingga kalau Sambo itu tidak bisa mengelak. Nah, soal motif itu tidak harus ada, tapi boleh ada juga. Kadang-kadang kan hakim ingin tahu juga, karena kan motif itu apakah pelakunya ini orang sehat atau orang gila, kan gitu. Sehingga dicari motifnya. Kalau sudah tidak gila sebenarnya cukup, tapi mungkin apakah emosional atau terencana dan seterusnya, itu terserah polisi, atau kita serahkan ke polisi ya yang mengolah itu. Dan polisi kan tahu yang mana yang harus didalami, mana yang tidak. Saya juga sudah koordinasi dengan polisi tentang ini semua. Sementara itu, pemirsa, dua tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka RR dan Baradae, mengubah kesaksian mereka yang semula ini mengikuti skenario dan kini, pemirsa, berbalik melawan atasan Verdi Sambo. Bribka Riki Rizal dan Baradae mengubah kesaksian terkait kematian Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Kuasa hukum Bribka RR Erman Umar mengatakan kliennya mengubah kesaksian terkait kematian Joshua setelah bertemu dengan keluarganya. Bribka RR yang semula mengakui skenario Sambo dengan menyebut Joshua tewas karena baku tembak, kini pernyataan itu telah dicabut. Erman menjelaskan kliennya telah mengungkap seluruh fakta yang ia ketahui. Pernyataan RR ini pun dianggap telah membantu penyidik dalam mengungkap misteri kematian Joshua. Di sisi lain, Barada Richard Eliezer atau Baradae disebut telah mengungkap pelaku penembakan Brigadir J kepada penyidik lewat tes uji kebohongan. Menurut pengacara, hal itu Richard lakukan setelah memutuskan untuk berbalik melawan skenario dari Sambo. Baradae juga disebut telah mengakui bahwa ia menembak Brigadir J pertama kali. Namun menurut pengacara Baradae, Roni Talapesi, Verdi Sambo juga ikut serta menjadi eksekutor terakhir. Dalam kasus kematian Brigadir Joshua ini, polisi telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Berkas kelima tersangka ini sedang dilengkapi agar bisa segera disidangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak akan segan-segan untuk menindak anggota Polri yang melakukan pelanggaran masalah penyakit masyarakat. Nah, pemirsa, hal ini disampaikan Kapolri melalui video berdurasi 1,49 menit di akun Instagram pribadinya.
saya selalu wanti-wanti hindari pelanggaran-pelanggaran, khususnya hal-hal yang mencederai rasa keadilan masyarakat, pelanggaran-pelanggaran yang kalau itu kita lakukan, maka itu akan semakin menurunkan kepercayaan publik pada Polri. Ikan busuk tentunya mulai dari kepala. Mari kita saling mengingatkan, atasan mengingatkan anak buah juga sama, menyampaikan komandan sepertinya ini salah, dan itu sah-sah saja. Jangan biasakan rekan-rekan pada saat menerima sesuatu yang mungkin nggak pas, terus rekan-rekan nggak berani untuk menyampaikan pendapat rekan-rekan, karena ini untuk kebaikan institusi. Saya harus mencopot, saya harus menindak terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini terus saya ulang-ulang karena saya sayang dengan 430.000 polisi yang telah bekerja dengan baik dan 30.000 PNS yang juga bekerja dengan baik. Jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar terkait dengan masalah judi, terkait dengan masalah penyakit masyarakat, negara sedang pusing, bebannya cukup berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara, tolong diberantas. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya coba. Ini berlaku untuk semuanya, apakah itu Polki, apakah itu Polwan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satreskrim Polres Gresik meringkus tersangka pelaku pembunuhan Eli Prasetyaningsih yang jenazahnya dibungkus tas plastik kemudian dibuang di pinggir jalan. Iya, tersangka pelaku yang merupakan suami siri korban diringkus di tempat persembunyiannya di kota Surabaya. Tersangka HS 43 tahun diringkus unit Satreskrim Polres Gresik karena diduga sebagai tersangka pelaku pembunuh Eli Prasetyaningsih yang jenazahnya ditemukan di pinggir jalan di Desa Geluran Ploso, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Pria yang berstatus sebagai suami siri korban diringkus di tempat persembunyiannya di Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya setelah kabur selama 3 hari, Senin dini hari. Polisi masih mendalami kasusnya untuk mengungkap motif terjadinya pembunuhan. Pasalnya, tersangka masih tutup mulut terkait peristiwa yang menjeratnya. Untuk tersangka adalah berinisial HS. HS tersebut sudah kita amankan ternyata hari Sabtu atau hari sebelumnya itu tidak di rumah. Tidak di rumah, melarikan diri sampai ke Surabaya. Tadi malam kita laksanakan penangkapan kepada HS di Surabaya dan kita amankan sekarang. Akibat perbuatannya, tersangka HS terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui update terkini terkait perkembangan kasus pembunuhan wanita yang ditemukan di tas plastik ini, telah bergabung bersama kami Ibtu Wahyu Rizky Saputro, Kasatreskrim Polres Gresik. Selamat pagi Pak Wahyu, terima kasih telah bergabung bersama Lapor Polisi iNews TV, Pak. Selamat pagi Pak Wahyu. Bisa mendengar suara kami Pak Wahyu? Masih. Loh. Masih. Yes. Pagi Pak Wahyu. Telah bergabung di Lapor Polisi iNews, Pak Wahyu. Ya, pemirsa, nampaknya kembali terjadi gangguan komunikasi kembali, pemirsa, dan kami masih akan mencobanya, pemirsa, terus. Pagi Pak Wahyu. Ya, selamat pagi Pak Wahyu. Sudah mendengar suara kami Pak Wahyu? Belum ya, mungkin masih ada juga kendalanya, belum. Baik, nah sambil menunggu kita bisa menghubungi Pak Wahyu, pemirsa, ini kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu, pemirsa. Ini sesosok jasad pemuda ditemukan mengambang di drainase Kali Pesanggerahan Kembangan, Jakarta Barat. Ya, dan tidak ditemukan identitas korban yang menggunakan kaos hitam polos dan juga celana panjang berwarna hijau tua ini. Jasad pemuda berkaos hitam polos dan celana panjang warna hijau tua ditemukan mengambang di Kali Cengkareng Drain, saringan aliran Kali Pesanggerahan Kembangan, Jakarta Barat.
Korban yang diperkirakan berusia sekitar 45 tahun ini ditemukan tertelungkup di samping parit pengangkut sampah. Jasad korban kemudian dievakuasi ke darat oleh petugas kebersihan UPK Bandar Air Dinas Lingkungan Hidup menggunakan tali. Di bawah. Kali apa sih ini namanya? Ini kali Cengkareng Grand, kebetulan saringan sampah. Itu ada identitasnya nggak? Oh, untuk identitas nggak ada sih tadi. Oh, itu dari arah mana? Dari arah Pesanggerahan. Dari arah Pesanggerahan. Iya. Jadi belum ketahuan ya? Belum. Kira-kira usia berapa tuh, Bang? Kira-kira usia 45-an tuh. Tidak ditemukan kartu identitas milik korban. Saat ini jasad pria tak dikenal tersebut berada di RSCM untuk diautopsi dan kasusnya kini ditangani aparat Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Dan pemirsa, untuk kembali mengetahui update terkini terkait pengembangan kasus pembunuhan wanita yang ditemukan di tas plastik, pemirsa, kami telah kembali bergabung bersama kami Bapak Ibtu Wahyu Rizky Saputro selaku Kasat Reskrim Polres Gresik. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami lapor polisi iNews, Pak. Kami ingin bertanya lebih lanjut mengenai kasus ini, Pak. Bagaimana polisi melacak pelaku hingga akhirnya tertangkap, kronologinya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi awalnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat itu pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 8 telah ditemukan mayat berada di dalam tas di desa Gunung Ploso, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Kemudian dari hasil informasi tersebut kami melakukan olah TKP, kemudian kami melakukan penyelidikan. Kita juga melakukan otopsi terhadap jenazah tersebut. Kemudian dari hasil identifikasi korban tersebut, kami mengetahui identitas korban, bahwa korban merupakan warga Lumajang. Pada saat kami melakukan penyelidikan, baik terhadap keluarga maupun suami korban, ternyata korban sudah lost kontak atau tidak berkomunikasi selama kurang lebih 7 tahun. Nah, karena ada lost kontak yang sangat lama, awalnya kami mengalami kesulitan. Namun setelah kami gali lagi, kemudian kami lakukan penyelidikan lagi, akhirnya kami menemukan orang terdekat. Orang terdekat merupakan suami siri dari korban. Korban menikah dengan suami siri ini di akhir tahun 2016. Jadi setelah meninggalkan suami sahnya, korban langsung melakukan suami siri dengan tersangka berinisial HS. Yang bersangkutan tinggal bersama sejak tahun 2016 sampai dengan pada saat korban belum meninggal. Ya, pelacakan tersangka sejauh ini seperti apa, Bapak? Bagaimana? Pelacakan tersangka hingga akhirnya bisa tertangkap itu gimana ceritanya, Bapak? Oke. Kemudian kita dalami lagi, akhirnya kita menemukan rumah tinggal baik korban maupun tersangka. Dari situ kami menelusuri melalui warga sekitar. Alhamdulillah kami mendapatkan informasi bahwa tersangka sudah mempunyai satu orang anak dengan korban. Akhirnya kami melakukan penyelidikan terkait dengan keberadaan anak tersebut. Kemudian ternyata begitu sudah dilakukan penyelidikan, tersangka mempunyai pada tahun 2020 sudah bercerai dengan istri sahnya. Nah, dari situ kemudian kami gali lagi, akhirnya kami menemukan identitas tersangka, kemudian keberadaan tersangka, yaitu pada saat kami lakukan berada di Banyu Urip di kota Surabaya. Baik, Pak Wahyu, apakah ini bisa dikatakan sebagai pembunuhan berencana, Pak? Dan hukumannya seperti apa ini? Ancaman hukumannya? Kalau terkait pembunuhan berencana, kami masih melakukan pendalaman. Yang jelas sampai dengan saat ini tersangka sudah mengakui bahwa tersangka melakukan pembuangan terhadap korban tersebut
Tujuannya adalah tersangka membuang agar korban tersebut diambil oleh keluarganya di Lumajang. Sampai dengan saat ini terkait motif kami juga masih melakukan pendalaman. Untuk pasal yang kami terapkan pasal 338 KUHP, Junto 351 KUHP, Junto 118 KUHP. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Wahyu atas informasinya. Semoga ini tetap dikawal terus seperti apa kelanjutannya. Ya. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Ya, pemirsa, polisi amankan seorang kurir narkoba jaringan internasional. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.